Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen Waalaikumsalam. pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, Dr. Imam Mawardi, MAG. Yang saya hormati teman-teman sekalian, pada siang hari ini kami, Erinawati SPD dan atau Maulana SPD akan mempresentasikan terkait dengan analisis komponen-komponen pengembangan kurikulum yang mencakup tentang tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, negara Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi, sehingga segala sesuatu telah mengalami perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Yang harus didukung juga oleh pendidikan adalah bahwa pendidikan tersebut membuat masyarakat bisa hidup dalam era globalisasi yang memerlukan kemampuan dari individu-individu itu. Pendidikan merupakan hal yang paling penting pada suatu bangsa, karena dapat menentukan nasib bangsa itu sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, pendidikan tidak lepas dari kurikulum yang merupakan sejumlah tahapan yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Karena kurikulum pendidikan itu sangat penting, maka kurikulum harus mempunyai pijakan atau landasan yang kuat sehingga pendidikan itu tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman karena yang dipertaruhkannya adalah manusia yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah komponen-komponen pengembangan kurikulum itu? Tujuan penulisannya untuk mengetahui komponen-komponen pengembangan kurikulum. Di sini bisa kita lihat terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Bagian di atas menggambarkan bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi, pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang terbentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Yang pertama terkait dengan komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, tujuan kurikuler atau TK, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pendidikan nasional sendiri diartikan bahwasanya itu merupakan sebuah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan, dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian yang selanjutnya tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa,
yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, maka menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas seorang guru. Menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objectives yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau 3 bidang. Yang pertama adalah domain kognitif, yang kedua adalah domain afektif, dan yang ketiga adalah domain psikomotor. Yang pertama, kita lihat untuk domain kognitif. Domain kognitif ini adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, kemudian pemahaman atau comprehension, kemudian penerapan atau application, kemudian analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, 3 tingkatan tujuan kognitif yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi dikatakan sebagai tujuan kognitif tingkat rendah. Kemudian 3 tingkatan selanjutnya yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi dikatakan sebagai tujuan kognitif tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, domain afektif. Domain afektif ini berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Cradwell dan kawan-kawan pada tahun 1964 dalam bukunya Taxonomy of Education Objectives, aktif domain afektif memiliki tingkatan. Yang pertama adalah penerimaan, kemudian merespon, kemudian yang ketiga menghargai. Nah, yang ketiga adalah domain psikomotor. Domain psikomotor ini merupakan tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ada 7 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama adalah persepsi atau perception, kemudian yang kedua adalah kesiapan atau set, kemudian yang ketiga meniru atau imitation, kemudian yang keempat membiasakan atau habitual, kemudian yang kelima menyesuaikan atau adaptation, kemudian yang keenam menciptakan atau organization. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada komponen isi atau materi pembelajaran. Gitu. Jadi isi kurikulum itu merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, yang ketiga, komponen metodologi strategi. Jadi yang dimaksud strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Jadi komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Begitu pula dengan pendapat T. Rakjoni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai pla dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari 2 pengertian di atas, ada 2 hal yang perlu kita amati. Yang pertama adalah strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ato Maulana. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari Ibu Elinawati. Untuk analisis komponen kurikulum. Selanjutnya yaitu metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kurikulum agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something.
Istilah lain yang juga memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan atau approach. Sebenarnya pendekatan berbeda dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ray Killer pada tahun 1998, ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center approach, pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center approach, atau yang pernah disampaikan oleh Rountree tahun 1974, yaitu strategi pembelajaran dibagi atas dua. Yang pertama strategi exposition dan strategi discovery learning, dan yang kedua strategi groups dan individual learning. 4 komponen evaluasi. Dimensi pertama yaitu dimensi formatif, yaitu evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Selanjutnya yaitu dimensi sumatif. Proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Yang B yaitu dimensi 2, proses. Dimensi proses yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya ialah untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Metode apakah yang digunakan? Apakah tepat penggunaannya? Apakah berhasil baik atau tidak? Kesulitan apa yang dihadapi? Demikian itu pertanyaan-pertanyaan yang akan diselesaikan dalam dimensi proses. Selanjutnya yaitu produk. Yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh 10 guru dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Selanjutnya dimensi 3, operasi. Di sini dievaluasi di keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya. Juga biaya staf pengajar, penerimaan siswa, pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan itu. Selanjutnya itu hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak konsumen luar. Fungsi evaluasi menurut Shriven 1967 adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. 1. Tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat menguasai materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. Proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok pembahasan atau setelah selesai satu caturwulan atau satu semester. 2. Non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Hanya sebagai pengamat saja. Kesimpulan, komponen-komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip
yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum adalah komponen tujuan, komponen isi atau materi pembelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan yaitu asumsi-asumsi tentang tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, atau tujuan pembelajaran yang menjadi komponen utama dalam mengembangkan kurikulum. Asumsi-asumsi komponen tujuan tersebut berimplikasi pada perumusan arahan atau hasil yang diharapkan. Komponen isi atau materi pelajaran yaitu asumsi-asumsi yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Komponen metode atau strategi yaitu asumsi-asumsi yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Komponen evaluasi yaitu asumsi-asumsi untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi komponen-komponen pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Elina. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi yang bisa kami lakukan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.